Ya, baik pemirsa TV, kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Saidah. Mengapa Rasulullah disuruh mi'rajkan oleh Allah SWT? Itulah sebabnya. Jadi ada kekasihnya Rasulullah SAW itu kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah. Ya. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, artinya sama, kekasih Allah juga. Jadi Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Ibrahim juga kekasih Allah. Tapi dalam bahasa Arab, Habibullah itu, Habib itu lebih tinggi nilainya ketimbang Khalil. Khalil itu kekasih, tapi kekasih yang tidak begitu kasih. Jadi nilai Habib itu lebih tinggi. Jadi maka nilai Nabi Muhammad itu sangat tinggi. Jadi dijemputlah kekasihnya yang sedang menderita di dunia itu untuk apa? Refreshing. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dalam surat Isra ayat 1 itu disebutkan, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dalam perjalanan itu Rasulullah sangat menikmati melihat keindahan-keindahan yang luar biasa, ya. Karena perjalanan Rasulullah itu sampai menembus langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Coba bayangkan, kita yang naik pesawat saja hanya di balik awan itu, kalau kita duduk dekat jendela, kita akan mendapatkan juga keindahan-keindahan awan itu, ya. Ibu-ibu juga pernah naik pesawat, ya. Kita duduk dekat jendela, seolah-olah awan itu ibarat gunung-gunung gitu, atau ibarat laut, padahal awan, ya. Begitu indah. Apalagi ketika Rasulullah diterbangkan sampai ke langit yang ketujuh, tembus ke Sidratul Muntaha, dan Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah juga bertemu, diperlihatkan Jibril dalam rupanya yang asli. Rasulullah juga melihat Aras. Jadi semua itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan Isra Mi'raj itu Rasulullah merasa terhibur. Jadi semua resah gelisah itu hilang di hatinya dan bertambah imannya. Itu saja sudah sangat luar biasa menjadi inna a'tainakal kautsar, ya. Sesungguhnya kepada Muhammad diberi nikmat yang paling besar, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Rasulullah sangat bahagia ketika diberi titipan oleh Allah SWT untuk diamalkan sendiri dan umatnya. Titipan itu adalah salat 5 waktu. Dan yang kedua adalah kenapa harus ke Baitul Maqdis dulu, Bu, ya? Kenapa tidak ke Jakarta dulu? Jadi Baitul Maqdis sudah beribu-ribu tahun sebelum itu menjadi kiblat manusia menyembah Allah. Sejak Nabi Ishak, Yusuf, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, semua, Zakaria, Yahya, Zulkifli. Jadi semua berkiblat ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sekarang ini. Sedangkan Baitullah di Makkah justru terbalik, menjadi rumah berhala, tempat orang-orang jahiliyah menyembah patung. Jadi kiblat manusia yang mengesahkan Allah, menyembah Allah, karena agama Yahudi dan Nasrani itu agama tauhid dulunya. Jadi kiblat mereka itu Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah Allah memberangkatkan Rasulnya yang terakhir yang lahir di haram ini
untuk melihat kiblat manusia di Baitul Maqdis. Dan di balik itu juga seolah-olah Allah memerintahkan Muhammad untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis itu untuk terakhir sekali dan selama-lamanya dibawa ke Masjidil Haram, ke Mekah. Jadi misalnya begini, dulu ibu kota Indonesia itu Jogja, kemudian dipindah ke Jakarta. Artinya Jogja itu bukan lagi ibu kota. Begitu juga ini. Dulu para nabi yang dulu kiblatnya itu Baitul Maqdis. Dengan Isra Mi'raj itu seolah-olah Allah memerintahkan Rasulullah untuk memindahkan kiblat selama-lamanya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kenapa tidak ke Jakarta? Ini ibu tidak bertanya. Tapi kalau kita pakai logika, umat Islam terbanyak di dunia ini Indonesia. 150 juta lebih. Sedangkan Baitul Maqdis mungkin 6 juta sekarang ini. 6 juta. Seluruh Palestina 6 juta. Kenapa bukan ke yang mayoritas? Jadi jawaban kita dua. Yang pertama, di masa itu orang-orang di Jakarta ini masih primitif. Dan belum beragama, agama naturalisme, agama menyembah-nyembah setan mungkin. Untuk apa dikirim Muhammad ke sini, kan begitu? Gitu. Ya. Yang kedua, di Jakarta tidak pernah diturunkan seorang nabi pun. Jadi pusat diturunkan para nabi di Baitul Maqdis. Jadi semua nabi di Baitul Maqdis kiblatnya, kecuali nabi awal, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, itu yang berkiblat ke Ka'bah di zaman dulu. Kemudian sejak Nabi Isa terus ke Baitul Maqdis. Demikian, terima kasih Ibu dan juga pemirsa kalau sedang mendengar ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Kita tunggu lagi pertanyaan atau SMS, silakan. Atau ibu-ibu menambahnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustaz. Ya. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW naik ke langit dengan badannya atau dengan ruhnya? Iya. Mungkin demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah Isra Mi'raj atau naik ke langit itu sekaligus dengan badannya atau dengan ruh saja gitu? Badannya tinggal di tempat itu. Ini sudah terjadi khilafiyah ulama sejak zaman dulu, ya. Tetapi mayoritas ulama berpendapat Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit itu bersama badannya. Ada juga beberapa orang ulama yang berpendapat Rasulullah naik dengan ruhnya, dengan ruhnya, sedangkan beliau tinggal di bumi, ruhnya naik seperti orang bermimpi. Nah, kalau kita kembali kepada ilmu nahu atau ilmu bahasa Al-Quran, ketika Allah menyebutkan Subhanalladzi Asra yang pertama kita ingat, Asra itu yang memperjalankannya itu Allah. Kalau Allah yang memperjalankannya itu kan tidak mustahil. Tidak mustahil. Tidak mustahil kalau dinaikkan badan-badannya. Karena bukan keinginan sendiri. Tapi ini keinginan Allah membawanya bersama badannya. Itu. Kemudian bi'abdihi, dalam bahasa Arab itu, kalau abdihi itu termasuk badan-badannya, bukan hanya ruhnya. Tapi kalau dengan ruh mungkin Allah menyebutnya birruhi, dengan ruhnya. Tapi ini tidak. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, asra bi'abdihi, artinya
Allah memperjalakan hambanya bi'abdihi dengan semua hambanya itu, roh-rohnya, tulang-tulangnya, jasa-jasanya. Gitu. Jadi memang ada pendapat sejumlah ulama yang mengatakan dengan roh saja. Tapi itu tidak kuat ya, kalah ulama, hanya beberapa segelintir orang saja. Tapi mayoritas atau jumhur ulama mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ruhnya. Bersama badan dan ruhnya. Ya. Demikian ya. Ada pertanyaan lebih? Mungkin ada SMS tak? Ya, SMS enggak ada. SMS belum kita lihat. Silakan Bunda. Disebut nama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamalia. Jamalia. Ustadz, saya ingin bertanya, di saat Isra Mi'raj, apakah Rasulullah melihat Allah yang sebenarnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu Jamalia, Ibu Jamalia, juga pemirsa TV yang dirahmati Allah. Kaum Mu'tazilah, orang Islam juga ya. Kaum Mu'tazilah menyebutnya Rasulullah melihat langsung Allah, bertemu dengan Allah, lalu Allah berfirman, diwajibkan salat 5 waktu ya. Begitu pendapat orang Mu'tazilah ya. Tapi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ya. Pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah, tapi Rasulullah mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Apa kata Allah ya? Kata Allah Subhanahu wa taala ya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas kamu wahai nabi ya, dan rahmat Allah kepadamu. Lalu malaikat juga menyebut kembali Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Salam juga kepada kami, kata malaikat. Karena tadi Rasulullah manusia. Jadi malaikat juga meminta mendapat salam dari Allah, sejahtera dari Allah. Wa ala ibadillahi shalihin, dan atas orang-orang yang saleh. Jadi termasuk kita mendapat salam dari Allah. Jadi kemudian Allah tidak disebut dalam Al-Quran. Allah mewajibkan salat 5 waktu. Tapi kalau kita cari dalam Al-Quran, ini tidak ada ayat ini. Nah, misalnya Rasulullah menerima kewajiban salat di dalam Al-Quran, tidak ada. Ya. Di mana kita dapat? Di hadis. Di dalam hadis ya, banyak buku hadis bahwa Rasulullah mendapat perintah salat 5 waktu itu di malam Isra Mi'raj. Nah, demikian mudah-mudahan ada tambahan pelajaran bagi kita. Nah, dilanjutkan Bu, kalau ada. Waalaikumsalam. Banyak juga dengan mengerjakan maksiat-maksiat. Nah, bagaimana bagi kita yang hal demikian? Kemudian ini lagi tentang perempuan. Ya. Kita lihat sendiri, merasakan sendiri bahwa di Mekah atau di Madinah tentang kita selalu mengejarkan keutamaan salat. Salat apa saja kita selalu memang mengutamakan diri semaksimal mungkin. Gak ada yang tinggal di hotel itu tetap melaksanakan salat. Nah, tiba hari Jumatnya, apa hukumnya tentang perempuan yang mengerjakan salat Jumat?
sedangkan kita di salat zuhurnya. Mungkin ini pertanyaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum. Iya. Dari Ibu Kasnawati. Kasnawati. Iya. Baik sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang girah salat ya. Semangat bersalat. Memang kita kalau umrah atau haji itu semangatnya berapi-api ya. Lupa anak dan istri, lupa suami lagi. Kalau kita mati pun rela di tanah suci. Saya merasa begitu. Jadi begitu dekat kita dengan Allah SWT. Tetapi ketika kita telah kembali ke tanah air, mungkin kita termasuk orang-orang yang lemah lagi iman kita. Ya, kadang-kadang. Jadi Hilang. mungkin salat kita juga tidak teratur lagi ya. Kesibukan kita dengan suami atau dengan istri, kesibukan dengan anak-anak, dengan kerja dan macam-macam. Tapi yang kita harapkan, yang penting jangan sampai tinggal salat 5 waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kalau kendur sedikit iman itu biasa ya. Mungkin di bulan Ramadan naik lagi. Tapi janganlah kita menjadi dayus ya. Perempuan nanti kita jelaskan apa itu dayus atau tasyabuh ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.